namanya Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi oleh Empu Prapanca Babat Tanah Jawi, yang itu ditulis tahun 1647 Masehi, yang dua guru spiritual utama yang sangat menunjang dan memberikan pengaruh besar terhadap Bapak Presiden Soeharto. Pusaka ini sangat fenomenal karena pusaka ini mendampingi Romo Marto. Jadi ini pusaka andalan dari guru spiritual Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pusaka yang saya dapat dari Abah Lutfi, dengan kita barter pusaka saya barter dengan pusaka Abah Lutfi dengan barter persaudaraan. Surat penangguhannya bahkan di sini dituliskan ada tangga ini kelasnya, kelas pamornya lebih tinggi dari pamor Rojo Abolo Rojo ataupun Pandito Bolo Pandito. Ini pusaka yang sudah saya simpan selama 7 tahun lebih di saya. Jadi kastanya pamor ini lebih tinggi daripada Belarak Sineret. Adalah orang itu jangan sombong, ojo dumeh. Jadi jangan merasa bisa, jangan merasa memiliki apapun dan bisa melakukan segalanya. Jadi ilmu padi yang rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya, Galeri Pusaka. Kali ini saya akan membahas salah satu pusaka yang sangat fenomenal dan sangat berpengaruh di Indonesia era modern ini, yaitu eranya presiden kita yang kedua, yaitu Bapak Soeharto, presiden kedua Indonesia yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Untuk menunjang spiritual kepemimpinannya, Bapak Soeharto memiliki beberapa guru spiritual dan dua guru spiritual utama yang sangat menunjang dan memberikan pengaruh besar terhadap Bapak Presiden Soeharto itu sendiri. Ya, sebelum kita melangkah ke sana, kalau kita lihat masa lalu di sejarah ini, Indonesia ini masih banyak yang semerawut, campur aduk. Jadi kita dari sumber sejarah itu kita punya beberapa sumber. Yang pasti seharusnya kita memilih sumber yang tepat. Apa sih sumber-sumber dari sejarah itu yang tepat? Kita bisa dari prasasti, serat, lontar, babat, ataupun kitab-kitab kesusastraan yang ada di masa lampau, utamanya Jawa klasik. Kalau kita lihat di tahun Mojopahit, di era-era kerajaan Mojopahit begitu besarnya kerajaan yang menggambarkan Nusantara pada puncak kejayaan penguasaan yang sangat luar biasa. Wilayah cakupnya hampir separuh wilayah Asia. Di Mojopahit sendiri kita tahu banyak beberapa sumber. Kita langsung ke sumber primernya saja, karena banyak sekali campur aduk sejarah yang mungkin banyak teman-teman atau saudara-saudaraku yang mendengarkan ini mungkin agak bingung ataupun belum tahu cikal bakal sejarahnya Mojopahit ini bagaimana. Di Mojopahit ada kitab namanya Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi oleh Empu Prapanca, yang notabene Empu Prapanca waktu itu hidup di golongan di area keraton dan menyaksikan langsung bagaimana kehebatan dan sejarah kerajaan Mojopahit itu sendiri. Sedangkan di sisi lain ada kitab Babat Tanah Jawi yang itu ditulis tahun 1647 Masehi, yang penulisnya yaitu dari Keraton Surakarta. 2,5 abad kemudian, 250 tahun kemudian, otomatis kita menggunakan logika kita. Yang mendekati kebenarannya adalah kitab-kitab yang lebih lama, yaitu kitab Negara Kertagama ataupun prasasti yang ditemukan. Ada prasasti Canggu tahun 1358 Masehi dan prasasti-prasasti yang lain yang sudah ditemukan di wilayah Mojokerto. Ya. Dari kitab Babat Tanah Jawi, menurut saya itu sudah ada unsur politik, karena sangat bertentangan dengan kitab Negara Kertagama yang menggambarkan silsilah kerajaan Majapahit, situasi di dalam keraton maupun situasi kejayaan Majapahit itu sendiri.
ketika kita baca Babat Tanah Jawi, sepertinya kerajaan Mojopahit itu dipandang dikerdilkan. Raja-rajanya dianggap ada suka wanita, raja-raja Majapahit dianggap lemah terhadap pemberontakan, dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di keratonnya. Sedangkan di kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca sendiri, itu menggambarkan Majapahit begitu kerajaan besar, rajanya sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakatnya. Dan patihnya yang paling terkenal adalah Patih Gajah Mada, mampu menyatukan Nusantara yang begitu mencakup luas dari wilayah barat sampai ke timur. Bahkan di luar-luar pulau Semenanjung Malayu, di Paha, Bali, Kalimantan Barat, Gurung, Jawa, Bali, Sulawesi, Sriwijaya itu menjadi cakupan wilayah Majapahit. Jadi kita harus buka-buka lagi kitab, sumber-sumber primer, sumber utama yang bisa kita pelajari dan kita gali informasinya. Kemudian di dalam kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca bukan hanya sekedar menulis sastra, karena Empu Prapanca menganut ajaran Buddha, atau waktu itu pemimpin Buddha di Keraton Majapahit yang menganut Tantrayana Yoga Sastra, yang dianggap tulisan kitab itu seharusnya hanya dikonsumsi untuk wilayah keraton, dan itu sebagai wujud pendharmaannya, pemujaannya kepada raja-raja Majapahit agar dia nantinya hidup kekal di alam. Kemudian ada lagi sumber berikutnya, Serat Pararaton yang ditulis pada tahun 1481 Masehi yang menceritakan tentang Raja Girindrawardhana. Sedangkan di dalam Negara Kertagama kita tahu setiap raja itu memiliki pendamping atau patih wakil. Mulai sejak kerajaan era Medang yang beberapa hari lalu atau minggu lalu saya bahas, di Medang pun ada Empu Sendok yang mendampingi kebijakan Raja Erlangga. Ini kita berbicara Medang, Mataram, Hindu kuno di Jawa Timur ya, Wangsa Isyana. Nah, kalau kita bergerak ke Majapahit, siapa sebenarnya Gajah Mada ini dan dari mana asal usul Gajah Mada ini bisa mengucapkan sumpah palapa untuk menyatukan Nusantara menjadi kerajaan yang adikdaya besar sebegitu besarnya. Tidak luput dari itu kalau kita lihat sejarah. Jadi Raja Majapahit ketika eranya Tribhuwana Tunggadewi, yaitu raja yang notabene ini bukan laki-laki, yaitu perempuan, itu adalah satu-satunya raja yang pernah ikut turun ke medan perang langsung pada pemberontakan atau penaklukan Sadeng dan Keta. Ini menunjukkan, membuktikan juga bahwa Tribhuwana Tunggadewi sangat berperan penting dalam masa keemasan Mojopahit. Raja langsung turun di medan perang, bayangkan. Sedangkan dia adalah wanita. Dari mana raja ini punya visi ataupun keberanian yang sebegitu tangkas sampai berani turun ke medan perang? Karena kalau kita lihat sejarah, Raja Tribhuwana Tunggadewi adalah anak dari Gayatri. Gayatri adalah anak bungsu dan anak yang paling disayang raja terbesar di Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Maka Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa itu sudah bukan hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa di dalam kerajaan Majapahit, karena itu sudah ada. Sumpah palapa itu sudah ada sebelum Gajah Mada mengungkapkan, yaitu pada eranya Singasari, Raja Kertanegara. Dia yang melakukan ekspansi Pamalayu, ekspansi ke Bali, ekspansi ke Sulawesi dan sebagainya. Sampai Patih Gajah Mada dalam prasasti Gajah Mada itu juga mengagungkan sang Raja Kertanegara dari Singhasari itu sendiri dan membuatkan candi yang sekarang ada di Candi Singosari. Candi itu adalah candi wujud pendarmaan ataupun wujud wujud apa? Simbol memberikan tanda kehormatan untuk Raja Kertanegara. Sayangnya Raja Kertanegara
tewas duluan karena adanya pemberontakan dari Jayakatwang dari Kediri. Jadi di prasasti Gajah Mada itu tertulis Gajah Mada itu Makirti Caitya atau membuat sebuah tempat pemujaan. Sebenarnya itu dalam konteksnya bukan tempat pemujaan tapi tempat untuk memberikan tanda jasa untuk Raja Kertanegara itu, karena begitu besarnya kehebatan Raja Kertanegara yang mampu menguasai wilayah yang begitu luas di Nusantara sebelum Mojopahit. Dan misi itu dibawa hingga sampai ke cucunya Raja Kertanegara yaitu Tribhuwana Tunggadewi yang sukses mensukseskan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan Digdaya yang bersistem politik pusat mandalanya di Mojopahit, di Mojokerto itu. Jadi wilayah-wilayah kecil itu adalah wilayah bawahannya Mojopahit seperti Bali, Kalimantan Barat, Semenanjung Malayu. Sriwijaya itu memberikan pajak upeti bulanan tahunan kepada Majapahit dan mengakui bahwa Majapahit adalah pusat kerajaan kota pemerintahannya. Dan di situ Raja Majapahit menaungi raja-raja kecil di sekitarnya maupun di pulau-pulau kecil di luar Jawa. Jadi Gajah Mada sangat berperan penting untuk mensukseskan besarnya atau visi misi dari Kertanegara yang diteruskan oleh cucunya yaitu Tribhuwana Tunggadewi pada era Majapahit. Peran penting orang di sebelah kanan raja, itu tema kita. Dan sekarang kita bahas lagi ke Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal, beliau memimpin Indonesia selama 32 tahun. Siapa pendamping Soeharto? Orang terdekatnya Presiden Soeharto ini siapa? Kita akan bahas. Pada tahun 50-an, Presiden Soeharto sempat berguru dan mendalami ilmu keyakinan Jawa kuno, yaitu ilmu kebatinan yang dinamakan ilmu kejawen. Beliau berguru ke suatu guru utamanya yang bernama Ki Romo Marto Pangarso dari Jogja. Pada tahun selama 50-an sampai 57 barulah Soeharto ini diangkat menjadi muridnya. Karena sangat berat tirakatnya orang kejawen ini, sangat berat. Ada topo yang mungkin orang modern sekarang tidak paham. Ada yang puasa mutih, ada yang topo di goa, ada yang topo di sungai, ada ngerowot, ada yang topo di luar rumah, banyak. Ada yang tidak tidur. Nah, itu cerita-cerita ajaran budi luhur Nusantara untuk kita belajar lebih tirakat dan mengendalikan diri. Setelah tahun 57, Soeharto diangkat jadi muridnya Romo Marto Pangarso dari Jogja. Kebetulan Soeharto juga mempunyai teman yang satu tingkat sama, jadi sama-sama berguru ke Romo Marto, yaitu Romo Diyat. Mungkin Anda lebih mengenal dengan nama Romo Diyat sebagai gurunya Soeharto. Padahal ini dulunya satu level dengan Soeharto, sama-sama murid, Romo Sudiat. Nah, setelah Romo Marto meninggal, Soeharto akhirnya meneruskan bergurunya itu ke Romo Diyat, karena Romo Diyat yang lebih fokus aktif untuk meneruskan perkumpulan spiritual dari Romo Marto itu. Sempat juga Soeharto membuatkan padepokan di Sendang Semanggi untuk Romo Marto, tapi Romo Marto juga akhirnya wafat dan dilanjutkan oleh Romo Diyat. Tahun 1964 Romo Diyat sempat mengajak Soeharto ke Semarang untuk bertopo di dalam sungai, di air. Itu Sungai Tempuran, jadi ada sungai alirannya tempur. Ini sudah aliran Jawa klasik kuno. Makanya kalau ada tempuran sungai zaman dulu pasti biasanya di dekat situ ada candi. Karena aliran Jawa kuno, kita tahu kebudayaan Jawa Nusantara, kita ada animisme, dinamisme, masih menyembah roro leluhur, kemudian ada masuknya Hindu, tapi tetap candi-candi di Nusantara kita lihat modelnya masih punden berundak, karena awalnya agamanya adalah punden berundak, agama nenek moyang yang diteruskan Hindu masuk, kemudian Islam, kemudian ya ada kejawen, ada banyak aliran lah di Nusantara ini. Setelah perlakuan
tirakat bersama Romo Diat, Soeharto itu di situ ada petunjuk ketika bertapa kumkum di sungai di Semarang itu suaranya itu Soeharto akan menggantikan Men Pangap yaitu Ahmad Yani. Suara itu menjadi wahyu oleh Soeharto dan tidak lama kemudian memang Soeharto menggantikannya menjadi Men Pangap. Ya, itu jejak karirnya Soeharto mulai menancap. Tidak habis sampai di situ, tetap Soeharto ketika jadi presiden pun beliau mengunjungi Romo Diat dan ziarah ke makamnya Romo Marto, guru utamanya yang pertama, guru kebatinannya. Kemudian bahkan sampai pemilihan menteri saja Soeharto ini tanya ke Romo Diat. Karena apa? Khawatir salah. Soeharto ini, Presiden Soeharto, presiden kita yang kedua ini sangat percaya adanya wahyu kepemimpinan, untuk memilih seseorang ini benar-benar harus ada ritual, harus ada bisikan gaib ataupun petunjuk dari Sang Maha Pencipta untuk dia memilih menteri-menterinya. Jadi Romo Diat ini mendampingi Presiden Soeharto ini mulai awal sebelum menjadi presiden sampai menjadi presiden itu tetap mendampingi. Itu guru utamanya. Kalau guru-guru yang lain banyak di tiap daerah, Presiden Soeharto punya guru-guru spiritual. Tapi guru yang utama yang tetap disiaroi, dikunjungi bahkan ketika Presiden Soeharto sudah jadi presiden pun yaitu Romo Diat. Dan ziarah ke Romo Marto. Itu puncak pusatnya Romo Marto di Jogja. Kemudian pada tahun 92 sebenarnya Romo Diat sudah menyarankan kepada Presiden Soeharto untuk tidak mencalonkan lagi. Tetapi namanya manusia, Soeharto melanggar perintah gurunya, tetap mencalonkan. Akibatnya tahun 98 Soeharto lengser. Ya. Karena apa ya? Semua itu tetap namanya murid, ada berkah atau tidaknya itu tetap menjadi campur tangan ataupun tanggung jawab dari sang guru. Begitu juga di era sebelumnya. Jadi kita kalau belajar kepemimpinan, kita belajar mulai Jawa klasik, Jawa pertengahan hingga Jawa modern kita pelajari. Dan itu tidak luput dari daya spiritualnya sebuah pusaka di Nusantara. Ya. Beberapa minggu lalu saya mendapat salah satu pusaka dari Abah Lutfi Palugada Sodolimo, Galeri Art Bali. Ini adalah pusaka yang saya dapat dari Abah Lutfi dengan kita barter pusaka saya barter dengan pusaka Abah Lutfi dengan barter persaudaraan. Dan pusaka ini Abah Lutfi mendapatkan dari Sleman. Ini adalah salah satu pusaka andalannya Romo Marto Pangarso. Kok bisa Abah Lutfi ada link ke sana dan mendapat pusakanya gurunya Presiden Soeharto? Nah, setelah kita ngobrol sama Abah Lutfi sampai pagi, ternyata Abah Lutfi juga masih anggota Keraton Dalem HB. Dan di sana Abah Lutfi banyak bertemu dengan spiritual penasihat HB maupun penasihat pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Yang notabene Abah Lutfi kebetulan bisa membawa pulang meminang pusakanya Romo Marto Pangarso dari istrinya yang kedua. Jadi sebagian pusakanya Romo Marto itu ada di istrinya yang kedua dari Sleman. Klaten bukan Sleman ya, Klaten, Jogja. Ini pusaka ini sangat fenomenal karena pusaka ini mendampingi Romo Marto sampai mempengaruhi derajat ataupun proses belajarnya Presiden Soeharto tentang kebatinan hingga proses memperkuat kebatinan ataupun spiritual Presiden Soeharto dari Romo Marto itu sendiri. Jadi pusaka ini menjadi pusaka andalannya Romo Marto dan ini ada di istrinya yang kedua sejarahnya pusaka ini. Jadi ini pusaka andalan dari guru spiritual Presiden Republik Indonesia yang kedua. Salah satu pusaka andalannya. Kita lihat ya pusakanya ya.
Kalau kita lihat warangkanya mungkin cukup sederhana. Anda kalau lihat dari seni, ini biasa warangkanya Timoho. Mungkin kerisnya juga kalau dari seni, ini tergolong kalau menurut saya juga pamor yang cukup kelas. Tapi histori dari pusaka ini sangat luar biasa karena mendampingi proses bergurunya spiritual maupun semangat dari Presiden kedua Indonesia saat berguru di Romo Marto itu sendiri. Ini pusakanya saudaraku. Kalau Anda lihat sekilas mungkin pusaka ini biasa, tapi bagi orang yang paham tentang pusaka ini adalah pusaka yang luar biasa saudaraku. Kenapa luar biasa? Pamornya tergolong pamor miring, tergolong pamor yang cukup kelas strata sosialnya. Kalau kita lihat dapurnya, dapur lurus. Di sini ada pijetan, ada tikel alis tanpa tingil ya. Tidak ada ricikan lain, jadi pijetan, tikel alis. Di sini tanpa tingil, dapur lurus. Ini adalah dapur tilam upih. Tilam upih dapurnya. Kalau lihat pamor mungkin Anda mengira ini lar gangsir karena sangat mirip dengan lar gangsir, tapi lebih besar. Ternyata ini disebut pamor ganggang kanyut. Di sini saya juga mendapat surat penangguhan dari Aba Lutfi Palu Gada Sodolimo Art Gallery. Ini surat penangguhannya. Bahkan di sini dituliskan ada tangguh dapur, juga sesebutan, ada eksoteri, ada perabot, di baliknya ada foto kerisnya sama foto warangkanya. Ini dari Aba Lutfi Palu Gada Sodolimo di Denpasar, Galeri Pusaka ya. Pamor ganggang kanyut mengambil gambaran dari tanaman ganggang yang hidup di sungai. Sekalipun dalam arus yang deras, yang besar, ganggang tidak akan terhanyut oleh arusnya dan akarnya akan kuat tertanam. Ini filosofinya yang dituliskan di sini. Maknanya agar kita selalu memiliki keimanan dan prinsip hidup, pendirian, serta daya hidup yang kuat, teguh, tidak mudah terbawa arus. Jadi unsurnya keteguhan, filosofinya. Sedangkan di sini dituliskan juga tuahnya, bahkan nama khodamnya. Di sini nama khodamnya tertayuh disebut Kiai Rajut Sutro. Kiai Rajut Sutro. Di sini dituliskan secara spesifik tuah dari pusaka ini adalah untuk mencari petunjuk barang yang hilang ataupun orang yang hilang. Di sini dijelaskan detailnya oleh Aba Lutfi Palu Gada. Tetapi kalau kita berbicara yang lebih luas lagi, pamor lar gangsir. Kalau yang mungkin Anda ketahui banyak filosofinya, mungkin tuahnya lebih untuk pergaulan, mempermudah pergaulan. Tapi kalau menurut saya beda lagi. Kenapa kok beda? Ganggang kanyut bukan untuk mempermudah pergaulan, tapi mampu untuk bergaul dengan siapa saja. Anda tahu pamor Rojo Abolo Rojo, pamor Junjung Derajat, atau pamor Pandito Bolo Pandito, pasti Anda tahu, pernah saya bahas. Rojo Abolo Rojo adalah pamor yang seperti Junjung Derajat sampai ke atas, yang berfilosofi raja berteman raja. Pandito Bolo Pandito, pendeta berteman pendeta. Itu maknanya yang seperti itu. Sedangkan kalau ganggang kanyut ini bisa berteman ataupun bergaul dengan siapapun strata sosialnya, entah itu rojo, entah itu pandito, ataupun golongan kecil masyarakat biasa. Ini mampu untuk menunjang spiritual, mempermudah pergaulan itu. Jadi pusaka ini kelasnya, kelas pamornya lebih tinggi dari pamor Rojo Abolo Rojo ataupun Pandito Bolo Pandito. Logikanya juga, pembuatan pamor seperti ini, pamor miring, ini cukup rumit. Kalau empu yang nanggung-nanggung, empu yang masih 4 tahun, 5 tahun membuat pusaka, belum tentu bisa membuat pusaka dengan pamor sedetail ini, miring. Dari segi pembuatannya aja ini sudah sangat cukup sulit. Dan kalau tangguhnya di sini dituliskan tangguh Tuban abad 15. Tapi kalau menurut saya pribadi ini Tuban Mojopahit akhir. Kenapa saya katakan Tuban Mojopahit akhir? Tantingannya ringan dan karakter besi korosinya ini lebih tua dari Tuban Mataram. Ini Tuban Mojo.
Dan saya mau barter pusaka ini karena saya punya pusaka yang rasa saya itu ini seperti jodohnya atau gandengannya. Ini tilam upe, ini tilam sari punya pusaka saya. Pamornya hampir mirip gitu loh. Nah, nanti kita bahas. Jadi tuah dari pamor Largansir itu memampukan pemiliknya untuk bergaul dengan siapapun dan strata sosial apapun, tidak ada batasan. Mampu bergaul dengan raja, mampu bergaul dengan golongan pedagang, golongan petani maupun golongan rakyat biasa ataupun golongan pejabat, itu mampu. Dan di sini disinyalir juga ada tuah unsur kewibawaannya, juga pengayoman. Itu tuah pamor Largansir. Ya. Makanya nggak heran sekelas sekaliber Romo Marto Pangarso, guru spiritual Kejawen yang tersohor, itu sangat mencintai pusaka ini. Bahkan ini pusaka ini disimpan, ditaruh di istrinya yang kedua. Jadi pusaka-pusakanya banyak yang di sana. Cuma pusaka ini yang menjadi pusaka yang salah satu pusaka andalannya. Ya. Jadi pusaka ini yang mahal adalah historinya. Yang mahal karena mempengaruhi proses kekuasaan ataupun pembelajaran ilmu spiritual dari presiden yang kedua kepada Romo Marto Pangarso. Ini menjadi juga pusaka ini menjadi andalan beliau yang menunjang spiritual Romo Marto Pangarso. Ya. Sangat istimewa pamornya. Ini belum saya minyak. Nanti kalau saya detailkan ini saya minyak pusakanya. Biar nampak jelas lorok tapen wojonya. Karena ini warangan lama. Info dari Abah Lutfi ini tidak diwarangi ulang dari awal sejak ia dapat. Jadi mungkin tahun berapa ini warangan. Sempat karat cuma dihapus, kemudian diserbet lagi dihapus. Jadi ini belum diwarangi sama sekali. Dan bau minyaknya masih khas dari sana ya. Minyak lama ini. Cendana lama. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abah Lutfi Palugada sudah boleh ini kita bawa ke gubuk saya. Pusaka Tangguh Tuban ya ini. Di Tuban sudah nggak asing lagi, banyak empu-empu pusaka yang sangat mumpuni di sana. Ada empu Bekeljati, ada empu Supo. Banyak empu di sana yang sangat luar biasa dan menunjang spiritual kerajaan Mojopahit. Nah, ini pusaka kesayangan saya yang saya anggap itu sepertinya pasangan pusaka ini karena sangat mirip. Ini sandangannya saya kasih handle gading Marangka Jawa Timur. Anda lihat detailnya. Ini juga warangan yang lama. Saya nyimpen ini sekitar ada 7 tahun sekarang. Belum saya warangi ulang, makanya ada karat, ada ini. Dapurnya ini tilam sari. Kenapa tilam sari? Picikannya di sini ada pijetan, tikel alis. Di sini ada tingil. Sayangnya tingilnya sudah aus. Di sini. Perbedaan tilam sari tilam ubi yaitu sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya. Besinya juga Tuban, tapi kalau kita lihat kurusinya ini jauh lebih tua lah dari yang tadi. Tuban Mojo pertengahan mungkin atau Mojo awal. Tandingannya lebih ringan dan ini pamornya di atasnya lagi yaitu pamor Largansir. Apa pamor Largansir filosofinya? Dalam ajaran Sunan Kalijogo ada gelar Rageman Siro yang bermakna bahwa kekayaan, jabatan, harta di dunia ini tidak akan kita bawa mati. Jadi hendaklah orang itu jangan sombong, ojo dumeh. Jadi jangan merasa bisa, jangan merasa memiliki apapun dan bisa melakukan segalanya. Jadi ilmu padi yang diterapkan. Orang itu harus rendah hati. Jadi harus handap asor, bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Sedangkan kalau filosofi umum dari pamornya Largansir
itu sayap dari gangsir itu adalah, lar itu sayap, gangsir itu adalah jangkrik yang besar. Ketika jangkrik yang besar mengeluarkan suara, jangkrik-jangkrik yang lain terdiam. Makanya dipercaya tuahnya adalah kewibawaan utamanya, bukan lagi pergaulan, tapi tuah kewibawaannya yang lebih ditonjolkan dari pamor ini. Dan dari segi pembuatannya pun sangat jauh lebih rumit. Ini tingkat kesulitannya lebih susah pembuatan pamor lar gangsir daripada pembuatan pamor belarak sineret, ya, karena rumit sekali, sangat halus lembut seperti benang sutra dirajut dengan proses tempa. Bagaimana bayangkan Anda kemampuan empu, berarti ini sudah pasti empu utama, tidak ada yang nerjang landep, dan material besinya sangat padat sekali tempaannya. Terlihat ini abu-abu kehijauan seloroknya. Ini pusaka yang sudah saya simpan selama 7 tahun lebih di saya. Saya belum saya warangi, bahkan ini gonjonya juga pamor lar gangsir tembus sampai atas bawah, ya. Jadi kastanya pamor ini lebih tinggi daripada belarak sineret. Makanya nilai maharnya, kalau kita nggak berbicara filosofi, nggak berbicara apa, berbicara seni aja, udah nggak mungkin dapat mahar 5 juta, dapat pamor lar gangsir sepuh, nggak mungkin dapat. Karena pakai logika Anda, dalam segi pembuatannya dengan seni seindah ini, bagaimana? Dan pada waktu itu menghabiskan uang berapa? Menghabiskan kekayaan berapa? Ibaratnya kita mau pesan ke empu zaman Majapahit, dari Gajah Mada pesan ke empu, "Bambu, saya mau membuatkan pusaka, dengan pusaka apa yang cocok untuk menunjang kewibawaan saya, kepemimpinan saya?" "Oh, belarak." "Oh, lar gangsir." Empu itu masih bertapa, tirakat, mencarikan petunjuk, juga mencarikan bahan. Jadi pembuatan pusaka itu sejak dari dulu memang mengeluarkan nominal uang yang cukup banyak, dan juga tirakatnya empu. Doa yang disambungkan, dimanifestasikan dalam bentuk seni tempa, dituangkan dalam seni, dalam wujud pusaka untuk menunjang spiritual pemiliknya. Ya, jadi itu tadi filosofi dari pamor lar gangsir lebih mengutamakan tuah kewibawaan, karena ini juga sudah jauh di atas kastanya pamor rojo agolorojo, jauh di atasnya pamor belarak sineret. Ini ada unsur kewibawaannya yang utama, yang kedua unsur perlindungan gaib untuk sang pemilik, dan juga ada unsur memberikan petunjuk ketika sang pemilik itu ada masalah atau ada apa, itu akan memberikan petunjuk atau solusi. Lar gangsir rumit tapi bisa menyelesaikan, memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sang pemilik. Makanya tidak heran pusaka-pusaka pemimpin-pemimpin itu yang kelas atas pasti pamornya lar gangsir. Pamornya. Kalau dari dapur, ya kita tahu ada dapur Singobarong, ada dapur Nogo. Itu juga simbol kepemimpinan. Tapi kalau pamor kasta tertingginya yaitu pamor lar gangsir. Mungkin di bawahnya ada belarak sineret, ada belarak sungsang atau nogo rangsang yang kita tahu untuk mengendalikan massa yang banyak. Di dalam referensi lain ada buku Suma Oriental awal abad 16 karya Tommy Pires. Jadi Majapahit itu juga diceritakan di sana adalah disebut Wilwatikta. Disebutkan negara itu gemari paloh jinawi, pemimpinnya sangat berwibawa, masyarakat sangat mencintai dan menghormati pemimpinnya, dan patihnya di situ juga sangat luar biasa, patih Gajah Mada. Sangat bertolak belakang dengan sumber sekunder yang kita tahu babat tanah Jawa. Di babat tanah Jawi ini sudah ada unsur politik, karena di situ yang diagungkan Raja Demak, Raja Mataram. Raja Majapahit seperti dikerdilkan, seperti punya kekurangannya diulik-ulik, padahal tidak pernah dituliskan di dalam kitab negara kertagama ataupun di dalam prasasti-prasasti yang lain. Jadi
kita membaca sejarah harus jangan cuma singkat sepetak-sepetak, tapi pelajari semuanya. Saya pun masih belajar terus membaca, mencari literasi primer yang lebih utama, yang lebih akurat. Jadi biar kita nggak ngawur. Sama juga membahas pusaka. Pusaka ini kita juga cari literasinya. Kalau bisa cari historinya, syukur-syukur dapat historinya. Tapi kalau nggak dapat historinya, berarti kita harus dengan proses yang lain, proses spiritual atau proses tayo yang benar. Seperti itu. Jadi ini salah satu pusaka kesayangan saya, saudaraku, pamornya Largangsir. Nanti jangan khawatir, di ujung video akan saya detailkan pamornya untuk edukasi dan menambah pengetahuan. Jadi biar teman-teman itu paham ya kelasnya pusaka. Dan nanti di minggu-minggu depan saya akan review, maupun dari beberapa teman-teman request kan, banyak yang hubungi saya, Mas tolong review sepilkan pusaka yang mahal di bawah 1 jutaan untuk kelas-kelas pelajar, kelas-kelas pemula. Itu nanti akan saya review. Sekarang pusaka-pusakanya masih saya cucikan, saya cuci warangan. Nanti kalau sudah ready saya akan review, jangan khawatir. Jadi untuk pecinta pusaka jangan kecil hati. Di mana Anda punya kemauan, di situ pasti ada jalan. Karena waduh Mas, saya orang kecil nggak punya uang, mana bisa punya pusaka bagus? Bisa kalau Anda punya kemauan. Kalau Anda punya tekad kuat, ya memang nggak gampang cari pusaka. Percaya nggak percaya juga ada polungnya, ada tergantung rezeki kita, gitu loh. Seperti ini, saya nggak nyangka pusakanya salah satu spiritual penganut spiritual ya, guru spiritual Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pusakanya bisa ada di saya. Ini saya nggak menyangka. Pusakanya guru spiritual utama Presiden Republik Indonesia yang kedua, Presiden Soeharto, yaitu Romo Marto Pangarso. Ini pusakanya bisa ada di sini pun saya nggak menyangka. Bisa dapat saya ada di saya nggak menyangka. Ya semua tetap dari Sang Pencipta. Tapi yang penting kita ikhtiar, pikiran harus positif, jangan negatif dulu. Aduh mana bisa saya punya pusaka bagus, saya nggak punya uang. Nah, makanya Anda kerja. Pusaka ini juga tidak terlalu untuk pengaruh, seperti contohnya Largangsir tadi kan sudah dijelaskan. Ketika Anda ingin berwibawa, ketika Anda ingin mempunyai wibawa, ya Anda harus menerapkan filosofi Belaragiman Siro. Jangan merasa diri Anda paling hebat, paling pinter, paling ampuh. Tapi ilmu padi yang dipakai, andap asor, rendah hati, itu pasti wibawanya sudah pasti keluar sendiri. Nggak perlu bilang Anda hebat ketika Anda andap asor, tapi Anda menunjukkan skill Anda yang memang mumpuni, orang lain sudah pasti sungkan sendiri. Gitu loh. Nah, terus juga Ganggang Kanyut. Ketika Anda punya pendirian yang kuat, Anda tidak mudah terombang-ambingkan, Anda punya prinsip hidup, Anda akan mudah bergaul dengan siapapun. Dengan catatan-catatan Anda juga menjalankan kehidupan dengan yang sebenar-benarnya, punya prinsip. Gitu loh. Gak gampang ikut-ikutan. Itu prinsip pemimpin sebenarnya, konsep proses kepemimpinan. Jadi tidak gampang terbawa arus. Yang terakhir ini juga pusaka yang saya simpan sudah sangat lama, cuma tadi terbungkus plastik, plastiknya saya buka. Ini Mojopahit awal, saudaraku. Dapurnya mungkin Anda sekilas Anda lihat seperti brojol, pijetan tanpa tikel alis, tanpa tinggi, lurus. Tapi ada yang menyebut ini dapur Joko Lola. Karena apa? Di sini ada seperti bangkek. Ini sangat pendek, anunya apanya? Ini pijetan, terus gandiknya sangat pendek, tidak tinggi. Gonjonya agak tinggi malahan. Dibilang era jenggolo nggak masuk besinya, pasikutannya nggak masuk. Tantingannya ringan, kerisnya nggak terlalu panjang ya. Ini pasikutan Mojo awal. Sayangnya pamornya banyak yang aus. Ini yang disebut pamor Nogo Rangsang. Seperti belarak tapi terbalik. Di tengahnya ada seperti sodo, ini itu belarak. Cuma pamornya aus, di sini habis.
Sini masih ada, di sini pun habis, sini ada. Ini tergolong pamor yang sangat cukup langka juga, lebih langka dari Blarak Sineret, Nogo Rangsang. Sampai pamornya aja disebut Nogo Rangsang. Tuah dari pamor Nogo Rangsang dipercaya bisa mengendalikan massa di suatu wilayah. Jadi unsur kepemimpinannya sangat kuat, paling kuat di daya pamor kepemimpinan. Jadi menurut saya pamor dengan daya kepemimpinan paling kasta tertinggi adalah pamor Nogo Rangsang dan pamor Largangsir. Kemudian sesudah itu ada pamor Blarak Sineret, kemudian dan sebagainya, ada pamor lain-lain, Sodo Lanang, Rojo Abolorojo dan lain-lain. Kalau dari pamor untuk kepemimpinan yang tertinggi adalah pamor Largangsir dan pamor Nogo Rangsang. Kebetulan ini kita juga tahun-tahun politik, banyak pejabat-pejabat yang mencari tambahan daya spiritual untuk menunjang karir kepemimpinannya. Kemarin sempat saya bahas dapur apa yang cocok untuk calon pemimpin, yaitu dapur Singobarong. Tapi sekarang kita bahas pamor apa yang untuk cocok untuk pemimpin, pamor Largangsir ataupun pamor Nogo Rangsang. Jadi pejabat itu tidak mungkin cuma punya satu keris, tidak mungkin. Kita tahu dari Presiden Soekarno punya berapa ratusan keris, Presiden Soeharto punya berapa ratusan keris, bahkan sampai sekarang Presiden Jokowi itu juga punya keris, juga punya guru spiritual. Seperti itu saudara. Karena apa? Rojo dan Pandito ini tidak bisa dipisahkan. Sejak ajaran Jawa klasik, sejak masih era Hindu-Buddha sampai Mataram, dan Mataram yang masih ada sekarang, beliau punya guru spiritual untuk menunjang karirnya sebagai raja agar tidak salah jalan, butuh wahyu petunjuk seperti itu. Nah, ini pamor yang sangat cukup langka saudaraku, pamor Nogo Rangsang. Sayangnya pamornya tidak utuh karena tergerus usia, tapi wajar karena eranya era Mojo awal. Ya mungkin 3 pusaka tadi itu kita membahas tentang filosofi pamor, filosofinya. Harapan saya ini menjadi manfaat untuk teman-teman yang belajar pusaka dan juga menambah wawasan yang lain. Kalau saya juga ada salah kata, salah omongan, salah atau kurang dalam proses pembahasan, Anda bisa tuangkan tambahan-tambahannya di kolom komentar, silakan. Jadi untuk menambah wawasan saya ataupun teman-teman yang nonton yang lain. Jadi proses kekuasaan, pemindahan kekuasaan, mencapai wahyu kepemimpinan ataupun menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Dari presiden yang pertama Soekarno, presiden yang kedua, sampai presiden yang sekarang Jokowi, Anda boleh tanya, itu ada proses laku tirakat, proses berpuasa, proses ngaji atau belajar ilmu kehidupan maupun ilmu spiritual. Nah itu tadi pentingnya pusaka, peran pusaka di Nusantara ini bukan cuma sekedar hiasan dan nilai seni, bukan, tapi nilai ajaran budi luhur di pusaka ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan untuk menunjang kepemimpinan, menunjang karir. Ada pamor Hujan Mas yang pernah saya bahas, itu menunjang karir di dunia perdagangan. Ada pamor Wasputa atau perdaringan kebab, menunjang karir wirausaha ataupun di pertanian. Jadi pusaka ini isinya doa, harapan doa, dan filosofi ajaran budi luhur yang kita terapkan di kehidupan akan memperoleh berkahnya ya. Jadi juga jangan kecil hati teman-teman saudaraku, kan saya sudah bilang tadi, nanti minggu depan akan saya spill review pusaka yang mahal di bawah 1 juta. Yang pasti pusakanya jaminan sepuh dari saya, pusaka sepuh. Tapi ya kelasnya ya Anda harus memahami. Kalau Anda ingin cari pusaka yang kelas pamor miring, ya tidak dapat di mahal 1 juta. Karena apa? Rebutan sama bakul-bakul keris, rebutan sama teman-teman keris yang nantinya akan dijual lagi.
karena dia bisa jual lagi ke pejabat, ke kolektor, bisa lebih mahal. Jadi itu kita pakai logika juga, bukan cuma pakai rasa tapi pakai logika juga. Kalau ada pamor miring harga murah ya mungkin bisa nemu, tapi Anda cari sendiri di desa ya. Seperti kemarin ada yang komen, Mas ada nggak harga keris 300.000 dapur Nogo? Silakan cari di desa. Anda cari di desa 1 bulan loh belum tentu dapat. Nggak gampang saudaraku. Kalau nggak jodoh nggak gampang. Saya ini hunter desa dari dulu sebelum saya buat YouTube dari tahun 2016. Saya keliling desa-desa. Banyak pusaka yang saya dapat kalau dari dulu dihitung-hitung ribuan. Tapi banyak yang termahal. Untungnya termahal di teman-teman yang tepat. Kolektor yang benar-benar menjaga, menguri-nguri budaya. Jadi pusaka-pusaka yang di desa yang mau dibuang, mau dilarung, ataupun orangnya takut, ataupun orangnya nggak bisa merawat, bisa saya ambil, saya alih rawatkan ke orang yang bisa ngerawat, yang tepat. Ya, makanya memahari pusaka sesuai porsi Anda masing-masing. Jadi pusaka itu isinya nilai. Anda sebagai apa, mau jadi apa, dan mau bagaimana di dunia itu juga pilihan Anda, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya bahas saudaraku. Jadi hendaklah kita selalu mengingat ajaran budi luhur Jawa kita, gelar rageman siro, bahwa harta, jabatan, tahta di dunia tidak akan kita bawa mati. Kalau itu membawa manfaat yang luar biasa, mungkin amal-amal kebaikannya yang akan kita bawa mati, bukan kebanggaan atau kesombongan pencapaian yang sudah kita capai. Tapi yang paling besar itu membawa manfaat apa tidak. Kalau tidak bermanfaat, percuma Anda kaya. Kalau tidak bermanfaat, percuma Anda menjadi pemimpin di suatu wilayah, presiden, bupati. Percuma kalau tidak membawa kemanfaatan. Yang utamanya membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Dan kita hendaklah andap asor, rendah hati, jangan sampai menjatuhkan siapapun, meskipun orang itu notabene di bawah kita kemampuannya dalam hal apapun, hal pengetahuan, hal kekayaan, hal ilmu, jangan sampai merendahkan. Karena sekarang, besok atau lusa ataupun bulan depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Semua bisa saja diputar balikkan cepat. Derajat seseorang itu diangkat ataupun diturunkan, itu hanya urusan Sang Pencipta. Hanya ada lambang-lambang di Jawa klasik itu lambangnya roda. Itu lambang Cakrawala Cakrawartin yang kita pernah bahas di sebelumnya. Kehidupan ini berputar, kita pun berputar, tapi bagaimana cara kita untuk menyetabilkan putaran roda kehidupan ini agar kita tetap minimal bertahan atau menjadi lebih naik tingkat lagi dalam kehidupan. Ya kita berperilaku baik dan menerapkan segala filosofi ajaran budi luhur yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya bahas saudaraku pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jadi yang baik kata-kata saya monggo dipakai, yang nggak baik jangan dipakai. Semoga terawat selalu pusaka Nusantara, dan ini menjadi wawasan pengetahuan untuk teman-teman pecinta pusaka maupun pecinta sejarah di Nusantara Indonesia. Semoga di pemilihan pemimpin yang sebentar lagi kita akan laksanakan, kita bisa memilih pemimpin yang baik, yang ya bijaksana, adil, yang benar-benar memimpin untuk kepentingan memajukan bangsa Indonesia, bukan cuma sekedar untuk gaya ataupun korup memperkaya diri ataupun memperkaya partainya itu sendiri. Jadi yang benar-benar memimpin untuk Indonesia dan untuk rakyatnya. Semoga pemimpin itu bisa terpilih dan mendapat dukungan-dukungan dari semua masyarakat maupun dukungan dari budaya maupun spiritual. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, salam budaya.